Sahabat Sonora masih di Top Career on Sonora, sudah di segmen terakhir nih sebelum ke tips nih. Tadi mungkin Mas Bayu mau jawab dulu pertanyaan yang ada di Instagram. Ya, ini tadi pernyataan dari filsafat bisnis saham. Perusahaan selalu mencari karyawan yang bisa kontribusi sesuai dengan misi perusahaan dan bakat serta kemampuan calon karyawan. Bagaimana menemukan bakat itulah seninya dalam kondisi sulit ini. Saya pikir saya setuju sih dalam artian pencarian, saya nyebutnya mungkin lebih ke talents ya. Memang talents itu harus senada. Ada yang pintar, yang punya skill luar biasa, tapi misinya sama visinya nggak sejalan perusahaan. Itu biasanya juga nggak works. Jadi saya lebih ngelihat visinya dulu sama, terus kemudian cocok apa enggak gitu loh dengan apa namanya skill yang dia punya. Jadi selalu bicaranya dari visinya dulu. Makanya pertanyaan kita yang paling umum kita tanyakan sama calon karyawan di Top Career adalah apa yang mau kamu lakukan 5 tahun ke depan. Itu biasanya kita ngelihat visinya dari situ. Jadi itu metode yang kita lakukan. Terus ini juga ada pernyataan dari Mas Kadugde ya 022. Dalam keadaan seperti ini, sekarang ini pengusaha yang punya hati akan membuktikan rasa empati kepada karyawannya. Saya pikir Mas Kadugde ini parameternya agak luas memang. Di satu sisi saya lihat fakta bahwa banyak pengusaha yang kesulitan untuk mempertahankan bisnisnya kalau mereka harus mempertahankan juga semua karyawannya. Jadi ini kayak kalau kita mempertahankan lifetime-nya jadi lebih pendek dan kemudian mungkin perusahaan nggak tahu mungkin nggak jadi perusahaan lagi collapse gitu ya, atau pilihan kedua saat ini dihentikan dulu semua operasional, karyawan dirumahkan dulu sambil melihat wait and see untuk ke depan. Kalau ini running lagi, saya berani kasih garansi bahwa gini, pengusaha mana sih nggak pingin karyawan yang dulu berkontribusi sama perusahaan begitu besar untuk kembali lagi ke perusahaannya kalau memang bisnisnya sudah baik lagi gitu. Tapi saya pikir ini sudut pandangnya bisa bebas, sah-sah aja, dan masih banyak juga perusahaan yang benar-benar memberikan hati dan perasaannya buat karyawannya kok. Oke, mantap. Seperti Top Career ya. Insya Allah, doakan terus. Amin. Tapi saya juga pengen tahu Mas, alternatif lain yang bisa dilakukan oleh kita nih gitu masyarakat selain mencari pekerjaan untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Iya, kalau bicara penghasilan tambahan sih sekarang banyak alternatif ya Mbak Rara. Tadi kalau nggak salah Neng Nadine tadi sempat mention dia seorang model, seorang brand owner gitu ya. Terus dia shifting sekarang jualan barang-barang kecil gitu. Jadi menurut saya itu sah-sah aja dan banyak kok yang ngelakuin itu, termasuk keluarga saya. Keluarga saya jualan kue kering, risol mayones yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau dilihat penjualannya malah meningkat sekarang ini. Oh ya? Iya, jualannya meningkat. Malah sangat menguntungkan sekarang ini sampai kita jualan yang kemarin lagi rame itu adalah ayam kremes. Jadi ayam kremes tapi frozen ya. Jadi dibeli dalam kondisi frozen, jadi tinggal goreng aja gitu. Itu permintaannya ampun-ampun. Saya bisa yakinkan. Jadi memang tergantung. Boleh bagi apa Instagramnya Mas? Boleh. Ya, lihat di Dapur Mojo aja, Dapur Mojo. Nanti dilihat. Oh iya, oke. Itu benar-benar resep nenek buyut yang kita translasikan jadi masakan masa kini. Gitu. Itu tapi saya mau kasih contoh bahwa nggak semua bisnis itu slowing down pas lagi kayak gini. Orang tetap butuh makan, orang tetap butuh hiburan ya. Makanya langganan Netflix nggak mungkin drop di kondisi COVID gini. Malah mereka lagi gaining luar biasa gitu. Belum lagi platform-platform video streaming untuk meeting dan segala macam itu banyak banget. Jadi termasuk kegiatan UMKM. Jadi saya pikir sih kayak gitu sih, Mbak Rara. Oke, biasanya malah ketika kita terjepit, kreativitas muncul ya Mas. Muncul dia langsung. Jadi memacu kita untuk berpikir lebih keras apa lagi nih yang bisa saya lakukan begitu ya. Ya termasuk yang tadi saya cerita soal ini ya, santri developer itu sama juga. Itu adalah bagian dari upaya kita nge-shifting teman-teman santri, alumni pesantren yang pingin berbisnis menjadi developer, kontraktor perumahan tapi yang kecil, nggak terlalu besar dulu. Itu caranya gimana? Nah itu kita coba ajarkan. Itu salah satu cara aja. Tapi saya pikir banyak kok fasilitasnya sekarang. Oke, baik. Nah terakhir Mas Bayu, biasalah kita mau minta tipsnya
Ya, tips dari Mas Bayu gitu ya buat sahabat Sonora yang lagi berusaha untuk mempertahankan atau meningkatkan karirnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan Mas. oke. Kalau saya nggak lihat konteks pertama pandemi ini terjadi, terus yang kedua karena ini bulan suci Ramadan ya, banyak umat Muslim yang juga berpuasa Ramadan gitu ya, dengan satu tujuan adalah merubah diri untuk menjadi lebih baik. Sama ketika COVID ini hadir, pilihannya selalu ada dua. Kita menjadi pribadi yang hancur atau negatif, atau menjadi pribadi yang jauh lebih positif gitu. Nah, Ya. jadi ini adalah beberapa langkah dalam melakukan perubahan diri untuk menjadi lebih baik. Yang pertama adalah satu, jangan buang-buang waktu untuk hal yang tidak perlu. Yang tidak perlu kita tahu sebagai orang dewasa, kita tahu mana yang perlu, mana yang tidak. Nah, ini salah satu kondisi di mana sebenarnya yang biasanya dia mengalami adalah biasa dialami adalah bagaimana anak-anak muda ini malah gamang dengan kondisi gini, aduh saya nggak dapat kerja segala macam. Nah ini yang jadi isu. Terus yang kedua adalah temukan orang-orang atau lingkungan yang suportif, yang kadang-kadang malah kita kesulitan mencari lingkungan ini. Nah kita cari lingkungan yang benar-benar suportif sama kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita konsisten, karena konsisten adalah kunci gitu. Jadi itu penting banget. Jadi itu aja tips dari saya, 3 hal itu bisa kita lakukan dan kita terapkan dalam keseharian kita. Mantap Mas Bayu, terima kasih banget untuk sharing malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi teman-teman sahabat Sonora yang saat ini juga sedang galau mungkin ya, karena aduh apakah ini the end of the world gitu, kehilangan pekerjaan. Ternyata tidak, masih banyak sektor juga yang membutuhkan pekerjaan. Kita harus jeli menangkap kesempatan itu begitu ya.